This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. Millennials, are you ready for Get It Scary? Bersiaplah untuk memasuki waktu-waktu paling seram dengan cerita-cerita horor menarik cuma di Horror Night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Millennials. Selamat datang di podcast Horror Night. Bareng aku Lutfi Hidayah dan di sini aku tidak sendirian, ada rekan aku. Halo Millennials, aku Anika Rahma. Benar banget, di podcast Horror Night, a part of Millennials Radio, aku dan Lutfi akan menemani kamu Millennials yang nantinya bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Rizzo, Noise, Roof, dan RCTI+. Oh ya, serta di playlist 24 jam nonstop. Caranya gampang banget, bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan tentunya akan ada video podcastnya yang tayang di channel YouTube dan videonya Millennials Radio, yang juga bisa kamu tonton di fitur Radio Plus di aplikasi RCTI+. So, jangan lupa di follow podcastnya dan di subscribe, like, komen, dan share. FYI aja buat millennials, kalau nantinya podcast Horror Night ini bisa kamu dengerin setiap malam Jumat pada jam 21.00 untuk waktu Indonesia Barat, karena akan tayang di seluruh Indonesia, mungkin bisa menyesuaikan waktu setempat. Oke, itu dia. Dan karena ini podcast pertama kita, enaknya kita perkenalan dulu. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, aku Anika Rahma, asal aku dari Banjarmasin. Siapa tahu ada millennials yang dari tempatnya sama. Oke, kalau aku Lutfi Hidayah, aku dari Kota Tangerang. Ya, dan di program podcast Horror Night ini nantinya akan ada cerita-cerita soal horor tentunya atau pengalaman horor. Bisa jadi hal-hal menarik seputar mistis atau tempat-tempat yang konon memiliki keangkeran tersendiri. Dan di sini millennials juga bisa berpartisipasi dengan cara mengirimkan cerita atau pengalaman horor untuk dibagikan ke millennials lainnya. Caranya bisa DM di Instagram @millennialsradio. Oke, itu dia ya millennials. Di sesi pertama kita ini akan ada cerita horor dari Anika ya. Tapi sebelum itu millennials, dengerin dulu ada lagunya Tentram, original soundtrack Mangku Jiwo. Kini di kau tua
Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Aku Anika dari Banjarmasin yang lagi nemenin kamu di program Horror Night. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Halo millennials, gimana nih hari Kamisnya? Sudah ada yang menanti dengan senyuman manis atau senyuman mistis nih? Oh, dari siapa tuh yang senyum mistis, Anika? Aduh, jangan ditanya deh soal itu. Nanti kalau dia muncul, kamu jadi gemetaran lagi. Asal nggak tiba-tiba aja ya. Kayaknya harus permisi dulu deh sama Mbak Eyang, ini cucunya mau bawain cerita horor. Permisi juga ini. Bagaimanapun kita harus permisi ya, karena hal-hal seperti itu memang dimensi kita berdampingan. Aku harap dimanapun dan kapanpun millennials berada, utamakan buat permisi, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi dengan episode pertama kita di Horror Night ini. Mudah-mudahan semuanya aman dan lancar. Benar banget millennials. Oh ya, tetap berani dengerin kita ya, walaupun di rumah sendirian. Baiklah, berhubung episode pertama Horror Night kita, kira-kira Anika punya pengalaman atau cerita horor apa nih yang bisa bagiin ke millennials? Jadi ceritanya itu waktu aku masih kecil, sekitar umur 4 atau 5 tahunan. Di desa waktu mama belum pindah tugas ke kota. Awalnya itu dari pulang jalan-jalan karena agak jauh ya, jadi masuk ke desa itu pas maghrib. Di kendaraan itu kan bertiga, papa, mama, sama aku. Aku duduk di tengah, waktu itu sambil nyanyi-nyanyi Bintang Kecil, sambil lihat bintang di langit. Terus nggak sengaja aku ngelihat kayak ada yang ikutan terbang di atas. Jaraknya memang agak jauh, tapi sosok yang aku kira terbang itu awalnya kayak pesawat. Tapi nggak mungkin, aku pikir, karena pesawat lewat daerah itu jarang banget. Bahkan kayak hampir nggak ada gitu. Yang aku ingat, dia itu terbang membentangkan kedua tangannya, terus dia ngikutin. Sampai aku masuk ke daerah yang rumah udah mulai ramai, udah mulai kelihatan, baru dia hilang. Situ aku nggak ada cerita sama orang tua aku, karena rasa penasaran aku sendiri lebih tinggi. Tapi aku nggak berani kayak sadar atau nggak sadar gitu apa yang aku lihat. Aku cuma tanya ke mama, "Mah, tadi kita ada yang ngikutin loh, tapi dia terbang." Mama bilang kayak, "Nggak ada, nggak usah diingat lagi. Cuci kaki sana." Tapi Vi, aku mau tanya deh ke kamu. Kira-kira bener nggak sih katanya anak kecil itu sensitif sama hal-hal yang mistis atau gaib? Kalau aku dengar sih banyak kan memang ya, kalau anak kecil itu memang sensitif terhadap hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, begitulah pengalaman horor Anika ya. Apa ada tambahan lagi? Nggak ada tambahan deh dari aku. Oke, jadi itu cerita Anika dari waktu masih kecil gitu ya. Seperti biasa, biar nggak terlalu terbawa nuansa, baiknya dengerin lagu, ada miliknya Pujaan Hati dari The Spouse, yang mana lagi ini adalah original soundtracknya Perempuan Tanah Jahanam. Oh kasih hujan hatiku, jabalah rasa rinduku, dekat dalam kalbu, janji setia tanda cinta, jangan pernah kau ragu, cinta ini untukmu.
akan terus bersama sampai akhir, sampai mati. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Ada aku, Lutfi Hidayah dari Kota Tangerang, juga akan nemenin kamu di Horror Night. Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia. Radio anak muda zaman now. Ya, itu tadi cerita dari Anika yang dulu masih kecil ya. Cukup merinding juga sih ya. Mungkin pesannya jangan keluar waktu maghrib atau petang ya. Karena kalau kata orang dulu sih pamali gitu. Ya benar Pak Mali ya. Aku mau dengar dong cerita dari Lutfi gimana tentang pengalaman horornya. Oke, ada sih. Seperti Anika ya, ini waktu aku kecil. Boleh tuh diceritain ke para millennials juga. Oke, jadi kalau aku sendiri kejadiannya bermula pada tahun 2000-an kalau nggak salah, saat umur aku itu sekitar mungkin 4 atau 5 tahun. Aku masih tinggal di daerah Jawa bersama orang tua dan nenek sebelum akhirnya aku pindah ke Tangerang ya. Kebetulan rumah orang tua di perkampungannya agak pedalaman, jadi struktur dan bentuk bangunan rumahnya itu bisa dikatakan masih kayak zaman dulu. Jadi bentuknya separuh tembok dinding, separuhnya lagi anyaman bambu atau perpaduan kayu. Jadi masih nuansa kental lah ya orang-orang dulu. Terus, nah aku kecil dulu tuh bukan penakut, tapi setelah melihat sosok ini, itu aku langsung merubah karakter aku kayak jadi anak yang penakut gitu. Kayak apa-apa itu harus dianterin atau ditemenin sama siapa gitu ya. Nah, dalam bertemunya sosok ini, suatu ketika aku tidur dan bangun pada dini hari, boleh dibilang antara jam 1 atau jam 2 gitu ya. Biasanya kalau kita sedang tidur, maksudnya satu keluarga itu biasanya ruang tengah sama ruang belakang itu dipadamkan gitu sama nenek biasanya. Karena aku kebelet gitu, aku bangun pergi ke toilet ya, ke kamar belakang gitu. Aku harus melewati ruang tengah gitu dan harus menyalakan lampu-lampu juga. Nah, ketika hendak masuk buka pintu belakang gitu ya. Nah, di situ aku dikagetkan dengan sosok makhluk itu gitu. Kalau digambarkan itu wujudnya kayak dia perempuan gitu ya. Bajunya putih, rambutnya panjang. Tapi posisi dia itu berarti membelakangi aku. Dia sedang duduk di posisinya dan anehnya di ruang belakang itu kayak ada pawon atau kayak dapur zaman dulu gitu loh. Ya dia itu biasanya ada di lantai bawah gitu. Dan biasanya itu sumbernya itu kayak bahan bakarnya itu dari kayu gitu. Anehnya kenapa tiba-tiba pawonnya itu ada di situ, padahal ibuku atau nenekku itu punya kompor sendiri gitu loh. Dan ada sih pawon, tapi itu di belakang rumah dan itu bukan satu rumah gitu. Dan si sosok itu seolah-olah itu sedang memasak di pawon itu. Kan kalau masak di pawon kan harus ditungguin ya, sambil masukin kayu bakar atau niupin api kalau padam. Nah, dari situ aku langsung tutup pintu dan kabur ke pintu ke kamar gitu loh. Yang tadinya mau pipis gitu ya, buang air kecil, akhirnya aku urungkan dan pergi balik lagi ke kamar gitu. Kalau ditanya sosok apa ya aku bilang tuh Mbak Kunti ya. Tapi bersyukurnya aku nggak ngeliat dari sisi depan atau wajahnya sih. Orang soalnya apa ya, dengan dilihat dari sisi belakang aja udah kayak takut, kayak gemeteran gitu loh. Dan sampai sekarang kayak masih kebayang-bayang. Itu Oh. Anika. Jadi Lutfi ini kecil-kecil sudah bertemu dengan Mbak Kunti. Ini sih lebih merinding ya. Ya gitu deh. Oke, jadi seperti biasa kita jeda dulu dengerin lagunya Utopia yang judulnya Antara Ada dan Tiada.
Jalananku tak henti bersayap tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah latih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Jalananku tak henti bersayap tentang bayangmu. Walau ku tahu kau tak pernah anggapku ada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah latih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Kan selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah latih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa. Walau sudah latih aku, tak mungkin lepas lagi. Kau hanya mimpi bagiku, tak untuk jadi nyata. Dan segala rasa buatmu harus padam dan berakhir. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Ada aku, Lutfi Hidayah dari Kota Tangerang, juga akan nemenin kamu di Horror Night. Ya, kita sudah masuk pada sesi-sesi akhir, yaitu Barriers Millennials. Baca cerita horor dari Millennials. Ya, ada yang pertama dari siapa nih? Ada dari anonim ya, nggak mau disebut namanya. Cerita ini bermula saat siang hari, kalau tidak salah ingat saat aku duduk di kelas 3 sekolah dasar. Aku diajak tante untuk ke makam ibu. Kita berangkat ke sana setelah itu. Saat berdoa di makam, aku melihat ada sosok perempuan pakai dress putih. Dia sedang berdiri di bawah pohon membelakangi aku. Waktu selesai doa, dia balik badan mengarah ke aku, tapi posisinya menunduk. Aku merasa serem, cuma karena masih kecil jadi ya bodoh amat istilahnya ya. Terus kami pulang naik becak karena tante aku nggak bisa bawa motor. Nah, waktu dibelokan dia sudah ada di itu.
Waktu aku pulang tadi, dia masih di bawah pohon. Dan menurut aku, itu sudah horor bagi aku. Juga ya, padahal munculnya waktu siang-siang. Dan kita nggak tahu itu siapa. Nggak tahu juga ya. Oke, jadi cerita berikutnya ada siapa nih, Anika? Cerita berikutnya kiriman dari Mawar. Informasi kata Mawar, SMP aku dulu kecil banget. Dekat kuburan lalu ada jalan yang dinamain Jalan Keramat. Kalau nggak salah, jalan itu nggak pernah dipakai. Akhirnya sampai tahun sekian, SMP-ku diperluas dan Jalan Keramat itu hilang menjadi bagian dari SMP-ku. Jalan ini sama angkernya dengan kuburan. Karena katanya dulu banyak pembantaian di situ waktu zaman penjajahan Belanda. Ceritanya waktu Persami. Aku bagian tim kesehatan dan keamanan. Malam sekitar jam 8 atau jam 9, kami kumpul buat api unggun. Aku dan temanku, kami berdua, keliling sekolah. Siapa tahu ada siswa nakal yang sembunyi yang nggak mau ikut api unggun. Waktu tiba di kelas 8B atau 8C itu, aku lihat ada siswa di pojokan nangis. Jujur aku merinding. Karena waktu lihat itu, aku udah bisa pakai otak buat mikir yang lain-lain. Aku dan temanku takut sebenarnya. Tapi apa boleh buat, dia juga pakai seragam pramuka dan kelihatannya baik-baik aja. Aku samperin dia. Tiba-tiba tangisan dia berhenti. Posisinya dia itu jongkok, terus menyembunyikan wajahnya di lutut. Aku tanya dia, kenapa kamu gak ikut ke depan buat api unggun? Dia cuma jawab, aku takut kak. Sudah, aku ajak ngobrol dulu bareng temanku. Biar si anak ini tenang dan akhirnya dia nurut mau ke depan. Aku sempat lihat name tag-nya tertulis nama Reno atau Rezo gitu. Aku nggak terlalu ingat. Dia termasuk kelompok elang dan setelah kami antar ke depan, kami langsung lanjut keliling dan untungnya keadaan sekolah aman-aman aja. Selesai acara api unggun, aku nyari anak yang tadi di kelompoknya. Takutnya dia ada apa-apa. Waktu aku tanya ke teman kelompok elang, mereka bilang nggak ada satupun yang namanya Reno atau Rezo. Aku cek data buat mastiin kalau memang benar. Nggak ada. Di data itu nggak ada sama sekali siswa yang namanya Reno atau Rezo. Aku panik sekaligus aku takut. Akhirnya aku ngomong ke panitia lain. Dan bener aja, dari seluruh siswa nggak ada yang namanya Reno atau Rezo. Aku dan temanku makin panik dan takut. Akhirnya kejadian itu kami laporkan ke pembina buat memastikan lagi. Si pembina langsung ngomong tentang si Reno atau Rezo ini. Dia memang suka usil atau suka ganggu, alias dia bukan manusia. Ternyata Jalan Keramat itu di bawahnya juga kuburan yang sekarang menjadi bagian bawah dari SMP-ku. Dari tahun ke tahun, si Reno atau Rezo ini pasti ada kalau sekolah mengadakan acara sampai malam. Dan besoknya, aku dan temanku demam tinggi. Sebenarnya dari wajah gak ada yang aneh. Cuma memang pucat aja. Ditanya juga dia ngangguk atau geleng-geleng. Awalnya aku kira dia pucat karena kedinginan. Karena saat itu baru selesai hujan. Aku masih ingat ciri-cirinya. Rambutnya hitam bergelombang. Dia cukup tampan, tapi sayangnya bukan manusia. Semenjak itu, kalau ada acara lagi, aku nggak mau lagi jadi bagian tim kesehatan atau keamanan. Cerita yang cukup merinding ya. Wah, merinding benar. Aduh, sayang banget padahal cerita tadi tuh menandakan bahwa waktu perjumpaan kita hampir selesai. Padahal masih ingin berbagi ya dengan millennials. Iya nih, tapi tenang aja karena Kamis depan kita akan kembali lagi dengan cerita yang lebih menyeramkan lagi. Oke, terima kasih ya udah dengerin Millennials Podcast Radio, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now. Dan nggak bosan-bosan buat ngingetin, karena kita masih baru ya. Podcast kita atau radio Millennials bisa didengerin platform ternama seperti Anchor, Spotify, Riso, Noise, dan Wolf, dan RCTI+. Serta di playlist 24 jam, caranya tinggal klik link di bio Instagram @millennialsradio. Selain itu, akan ada video podcastnya yang tayang di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Dan bisa kamu temukan juga di fitur Video Plus di aplikasi RCTI+. So, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu lagi di Kamis berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Di kekelaman hati ini kan ku tagih sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku, melambai tanpa arti. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang lalu. Millennials, are you ready for Get It Scary? Bersiaplah untuk memasuki waktu-waktu paling seram dengan cerita-cerita horor menarik cuma di Horror Night. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.